Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni faman amalan sholihan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sahro Amin dengan NPM 22082143. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas blok muskuloskeletal dengan judul fasciitis. Baik, yang pertama itu dari definisi. Apa itu fasciitis? Fasciitis adalah suatu kondisi peradangan pada jaringan ikat tipis yang disebut fascia, yaitu jaringan fibrosa yang mengelilingi otot, tulang, dan struktur lainnya. Bentuk yang paling umum pada fasciitis yaitu plantar fasciitis yang terjadi pada fascia di telapak kaki atau disebut dengan plantar fascia. Adapun etiologi dari fasciitis yaitu overuse atau aktivitas yang berulang seperti berlari atau berdiri yang terlalu lama, kemudian trauma langsung atau mikrotrauma yang berulang, infeksi bakteri biasanya terjadi pada necrotizing fasciitis, kemudian peregangan berlebihan pada fascia, dan kondisi inflamasi sistemik seperti artritis reumatoid. Faktor risiko dari fasciitis: usia 40-60 tahun, terutama untuk plantar fasciitis, obesitas, aktivitas fisik berlebihan, kelainan bentuk kaki atau flat foot atau high arch, kemudian pemakaian alas kaki yang tidak mendukung, diabetes mellitus atau DM, serta imunosupresi pada necrotizing fasciitis. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari fasciitis. Dimulai dari faktor pencetus yaitu trauma mikro, tekanan berulang, overuse, dan biomekanik abnormal mengakibatkan mikro cedera pada fascia, terutama pada plantar fascia, sehingga terjadi robekan mikroskopik pada jaringan kolagen fascia yang mengakibatkan proses inflamasi akut seperti aktivasi respon imun, pelepasan sitokin, proinflamasi interleukin 1 dan interleukin TNF alpha. Kemudian terjadi infiltrasi sel radang atau makrofag dan neutrofil, sehingga mengakibatkan gejala klinis seperti nyeri lokal karena aktivasi nociceptor, edema ringan, rasa kaku terutama pada pagi hari. Jika gejala klinisnya berlanjut atau tanpa penanganan akan mengakibatkan peradangan kronik. Jika akibat lanjutnya bisa terjadi penurunan elastisitas fascia, rasa nyeri terus-menerus. Kemudian bagaimana kita bisa mendiagnosa seseorang mengalami fasciitis? Bisa dilakukan dengan pemeriksaan penunjang yaitu USG muskuloskeletal untuk menunjukkan penebalan fascia. Kemudian MRI digunakan jika diagnosis tidak jelas atau untuk mengevaluasi necrotizing fasciitis. Selanjutnya bisa dilakukan X-ray kaki, bisa menunjukkan bone spur, dan tes laboratorium seperti CBC, CRP, dan kultur pada dugaan infeksi berat. Bagaimana tata laksana pada seseorang yang mengalami fasciitis? Ada dua, yaitu non-farmakologis dan farmakologi. Yang pertama itu non-farmakologi, bisa dilakukan dan menyarankan pasien untuk istirahat dari aktivitas pemicu, kemudian kompres dingin 15-20 menit beberapa kali dalam sehari, kemudian bisa dilakukan stretching terutama pada plantar fascia dan otot betis. Untuk tata laksana farmakologinya bisa dikasih obat golongan NSAID, misalnya ibuprofen 400-600 mg per oral tiap 6-8 jam. Kemudian bisa dikasih golongan obat kortikosteroid injeksi lokal jika nyeri menetap dan tidak membaik dalam beberapa minggu. Juga bisa dikasih obat antibiotik pada necrotizing fasciitis disesuaikan hasil kultur, misalnya meropenem plus clindamycin plus vancomycin. Adapun untuk edukasi dari fasciitis yaitu yang pertama itu pentingnya peregangan dan pemanasan sebelum aktivitas, kemudian penggunaan alas kaki yang baik dan manajemen yang mendukung. Selanjutnya manajemen berat badan untuk mengurangi beban kaki, serta segera mencari pertolongan medis jika ada pembengkakan yang terlalu cepat, nyeri hebat, atau demam yang kemungkinan infeksi. Inilah referensi yang saya gunakan untuk
membuat tugas remedial block pada blok muskuloskeletal dengan judul fasciitis. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.